Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang kepolaran senyawa. Untuk tugas kita hari ini yaitu menentukan apakah senyawa tersebut polar atau tidak. Kepolaran senyawa dikatakan polar itu apabila dapat memberikan ion positif atau negatif. Ternyata untuk ikatan ion ini semuanya berbentuk polar. Kalau kovalen ada yang polar, ada yang non polar. Jadi kalau ini semuanya polar. Kenapa? Karena ikatan ion itu memiliki muatan atau karena adanya gaya elektrostatik. Tapi kalau kovalen itu dibagi dua. Ada ikatan kovalennya polar, ada juga yang non polar. Bedanya di mana? Bedanya adalah apabila polar itu ada pasangan elektron ikatan, ada pasangan elektron bebas di atom pusat ataupun pasangan elektron bebas yang berikatan dengan atom pusat itu tidak sama besar. Intinya ini adalah tidak simetris. Ya, ini tidak simetris. Kalau yang non polar ini adalah simetris. Ibu kasih contoh, misalnya adalah ikatan kovalen. Kita lihat dulu, misalnya Ibu tuliskan CCl4. Ini kovalen atau ion? Jelas ini adalah kovalen. Ini adalah non logam, ini adalah non logam, maka ikatan kovalen. Sekarang kita lihat bentuknya ini apakah polar atau non polar. C ini elektron valensi enggak Ibu jelaskan secara rinci lagi. C itu nomor atomnya adalah 6, maka elektron valensinya ada 4. Cl ini elektron valensinya adalah 7, nomor atomnya 17. Maka Ibu tuliskan seperti ini ya. Kemudian Cl ini. Satu lagi, Cl-nya kan ada 4 nih. Menentukan atom pusat itu adalah lihat aja jumlah dari atomnya paling sedikit itu diletakkan di tengah. Maka ini kan ikatannya supaya stabil, C ini butuh 4 lagi. Sementara Cl butuh 1. Ya. Dah. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini kan pasangan elektronikanya kepake semua nih. Tidak ada pasangan elektron bebas kan di atom pusat, maka ini bisa jadi non polar. Yang kedua kita lihat nih, ini namanya PEB. PEB itu adalah pasangan elektron yang tidak berikatan dengan atom lain. 1 2 3, ada 3 pasang di sini. Di sini juga 1 2 3, 1 2 3 3, di sini juga 1 2 3. Sehingga PEB-nya kan sama nih. Gaya tarik dan gaya tolaknya sama. Karena gaya tarik dan gaya tolaknya sama, ini dikatakan dengan simetris. Kalau simetris berarti ini masuk adalah kovalen non polar. Ya, non polar. Nih, kovalen non polar. Kalau ini tadi apa? Tidak simetris. Kita lihat contohnya ya. Yang tidak simetris seperti apa sih? Nah, contohnya Ibu ambil misalnya pH3. P ini terletak pada golongan 5A, maka elektron valensinya 5, 1 2 3 4 5. H ini kan elektron valensinya 1. Supaya stabil dia butuh 1. P ini butuh berapa supaya stabil? Butuh 3 lagi, dipakailah milik H 1. Dan H butuh 1. Ini juga butuh 1. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat nih atom pusat. Atom pusat itu yang di tengah. Ada pasangan elektron bebas sebanyak 1. Nah, berarti karena ada 1, maka ini masuk tidak simetris, sehingga pH3 ini namanya adalah kovalen polar karena tidak simetris. Itu ya. Nah, contoh yang ketiga nih, Ibu kasih contoh. Misalnya adalah HCl.
Nah, ini kan elektron paling isinya tadi 1 tuh. Sel itu tadi elektron paling isinya tuh 7. Nah, supaya stabil Cl butuh berapa? 1. H butuh 1. Maka ini ikatan kovalen tunggal. Sekarang kita lihat nih yang berikatan antara H dengan Cl ini. Di sini kan PeB-nya pasangan elektron bebasnya ada berapa pasang? 1, 2, 3. Ada 3 pasang. Di sini ada enggak? Enggak ada. Maka gaya tariknya dan gaya tolaknya ini tidak seimbang. Karena tidak seimbang, maka disebut dengan tidak simetris. Kalau tidak simetris, maka masuknya apa? Kovalen. Iya, kovalen polar. Itu ya. Kalau yang simetris misalnya 2 unsur. Misalnya Ibu tuliskan Cl2. Kan Cl lagi ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Butuh berapa supaya stabil? Butuh 1. Ini juga sama, 1. Sehingga di sini PeB-nya berapa? 3. Di sini 3. Sama enggak? Sama, karena gaya tolak dan gaya tariknya sama. Ini dikatakan dengan simetris. Kalau simetris maka masuk kovalen non polar. Itu ya untuk lebih rincinya. Nanti lihat tugas, kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.